Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 5 April 2021 berjudul Disamakan dengan Manusia. Saudara, satu hal yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya adalah bahwa ketika Yesus hidup di dunia, ia disamakan dengan manusia. Meskipun kita tahu bahwa ia adalah Tuhan. Hal itu jelas ditulis dalam Ibrani 2 ayat 17. Demikian, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kalau dikatakan dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, berarti disamakan dengan saya dan saudara. Yesus bisa merasakan lapar, haus, sakit, bisa menangis, meratap, mengeluh, bisa marah, bisa kecewa, bahkan bisa berbuat dosa. Ya, saudara, Yesus bisa berbuat dosa, tetapi ia memilih untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Itu bedanya dengan kita. Dalam hal ini, ada orang percaya yang tidak setuju kalau dikatakan Yesus bisa berbuat dosa dan menganggap itu suatu pelecehan atau ucapan yang merendahkan Yesus. Padahal dengan mengatakan bahwa Yesus bisa berbuat dosa, tapi memilih untuk tidak berbuat dosa, sebenarnya malah menghormati, menghargai, dan meninggikan Dia. Justru disitulah terletak keagungan dan kesempurnaannya. Disamakan dengan manusia, dikatakan tadi, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa maksudnya? Maksudnya supaya bisa menggantikan manusia dalam menjalani hukuman dosa, yang mana dengan cara demikian ia bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Disamakan dengan manusia juga bertujuan agar ia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana pedihnya hati ketika disakiti. Bagaimana beratnya untuk bisa mengampuni. Betapa menderitanya kalau harus mematikan kedagingan kita. Betapa beratnya kalau harus menyangkal diri, dan sebagainya. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, perhatikan kalimat sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jelas sekali bahwa Yesus juga mengalami berbagai pencobaan, merasakan semua penderitaan yang kita alami. Tetapi dalam kesemuanya itu,
ia memilih untuk tidak berbuat dosa. Dalam kalimat hanya tidak berbuat dosa, kata hanya juga menyiratkan pengertian bahwa sebenarnya Yesus bisa berbuat dosa. Dan itu sama dengan manusia yang juga bisa berbuat dosa. Tetapi sekali lagi Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan ia telah mencapai kesempurnaan dan bisa dijadikan imam besar, dijadikan pokok keselamatan. Hal itu tertulis dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia, yaitu Yesus, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kata pokok di sini dalam teks aslinya adalah aitios atau penggubah. Pokok keselamatan yang abadi dalam versi King James dikatakan source of eternal salvation, sumber keselamatan kekal, yaitu bagi orang yang taat kepadanya. Taat kepadanya berarti mengikuti jejaknya atau mengenakan hidupnya. Orang seperti inilah yang bisa diubahkan sehingga dapat beroleh keselamatan kekal. Sayangnya, banyak orang tidak memahami akan hal ini, sehingga tidak tahu tujuan hidupnya, arah hidupnya tidak jelas, apa yang akan dicapai juga tidak tahu. Orang Kristen yang seperti ini sebenarnya baru beragama, tapi belum bisa dikatakan Kristen. Kristen itu seperti Kristus. Seperti sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah imam besar, pokok keselamatan. Itu artinya Yesus bisa dan memang harus dijadikan model atau teladan hidup setiap orang percaya. Ya, karena dalam segala hal ia telah disamakan dengan manusia. Jadi orang pasti bisa mencontoh dan mengenakan hidupnya. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini, saya ingin mengajak saudara semua sadar bahwa tujuan hidup kita sebenarnya hanya satu, yaitu menjadi seperti Yesus. Ini tentu tidak mudah. Kita harus benar-benar mengenal Dia dan harganya segenap hidup kita. Tetapi percayalah kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.